Oke, emang kalau misalkan mau debat panjang, selalu ada pro dan con, selalu ada plus minus menurut gua dari masing-masing bahasa pemrograman. Mulai dari Zik dan Rust itu masing-masing punya keunggulannya masing-masing. Makanya gue selalu nggak mau jadi orang yang fanatik, dan lu juga seharusnya nggak jadi orang yang fanatik ke sebuah tech-stack atau bahasa pemrograman aja. Karena sebagai Ban atau Bun baru aja ngehebohin dunia software engineering saat ini. Karena mereka baru aja ngelakuin rewrite total Bun dari Zik ke Rust dengan total file changes-nya 2188 dengan total changes-nya di 1 juta code changes. Gila. Ya. Nah, PR-nya sendiri itu udah di merge 3 hari yang lalu. Tentu dengan bantuan AI ya. Cuma nanti gue bahas, dan per hari ini gue cek belum ada official blog post-nya dari tim Ban untuk kayak ngejelasin kenapa mereka rewrite dari Zik ke Rust atau ngejelasin journey-nya segala macam, itu belum ada detail post-nya. Jadi semua materi yang akan kita bahas di video ini baru sekedar asumsi dengan beberapa pertimbangan. Nah, alasan utamanya itu bukan karena Ban di versi Zik itu kalah cepat sama Rust ya. Jadi Zik itu sebenarnya udah cepat, tapi ada beberapa issue atau memory leak yang udah lama muncul dan itu coba di solve. Sedangkan debugging cost-nya itu jauh lebih besar ketika menggunakan Zik. Nah, masih banyak yang salah paham mengenai kasus atau study case rewrite-nya si Ban ini. Oke, jadi secara arsitektural ya, si Ban ini tuh masih sama. Desain arsitektur segala macam ini masih sama. Nah, jadi yang di rewrite atau dimigrasi ini itu cuman programming language-nya aja ya. Jadi mereka pindah dari Zik ke Rust. Nah, jadi beberapa arsitektur atau desain semua functionality itu di-porting dari Zik ke Rust. Nah, contohnya ini ya. Jadi secara arsitektur, lu lihat ini, itu sama-sama punya list of package, sama-sama punya method function untuk mencari sebuah package, return package-nya jika ketemu, kalau nggak ketemu ya do nothing gitu. Nah, jadi secara arsitektur sama, tapi secara bahasa aja yang beda. Misalkan di Zik itu codingannya sebelah kiri, dia const package sama dengan struct, sedangkan kalau di Rust struct package segala macam. Nah, tapi secara arsitektur dia masih ada name, version, sama-sama pakai resolver juga, sama-sama resolvernya punya list. Jadi secara arsitektur yang tadi gue bilang itu semuanya sama, hanya masalah porting atau menulis ulang rewrite dari bahasa Zik ke Rust. Nah, dari penjelasan singkat si Jared di official deskripsi dari PR-nya udah ke-merge, bahwa salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi decision untuk rewrite ini adalah untuk nge-fix beberapa isu ya, memory leaks issue, dan juga supaya nggak makan cost gede lagi ke tim. Cost di sini tuh bukan berarti selalu cost materi ya. Bisa juga non materi kayak masalah debugging waktu, itu juga cost. Jadi kalau kita baca penjelasnya, which have costed the team. Jadi timnya itu lumayan memakan banyak development waktu, development dan juga debugging untuk nyari masalah memory leaks ini. Oke, emang kalau misalkan mau debat panjang, selalu ada pro dan con, selalu ada plus minus menurut gua dari masing-masing bahasa pemrograman. Mulai dari Zik dan Rust itu masing-masing punya keunggulannya masing-masing. Makanya gue selalu nggak mau jadi orang yang fanatik, dan lu juga seharusnya nggak jadi orang yang fanatik ke sebuah tech-stack atau bahasa pemrograman aja. Karena sebagai software engineer, kita sebagai benar-benar software engineer, kita harus menggunakan tech-stack atau bahasa pemrograman yang emang nge-solve problem kita, yang sesuai dengan project kita. Bukan karena kita fanatik ke itu-itu aja atau ke React doang, ke Next.js, sehingga kita tutup mata dengan tech-stack yang lain yang mungkin lebih oke dalam nge-solve problem di project kita. Zik ya itu emang ngasih kelebihan bahwa kita sebagai developer atau software engineer bisa ngatur dan punya full control dari apa yang mau kita buat. Tapi di sini itu juga jadi menimbulkan minusnya. Apa itu? Jadi kita harus nge-define memorinya, memory safety. Ya, jadi kita harus guard dulu di sini. Harus kita define manually, dan juga nanti akan beresiko ya, karena kita harus nulis manual, memunculkan memory leaks misalkan. Isu yang saat ini memang sudah dihadapi oleh tim dari Bannya sendiri. Nggak cuma memory leaks saja, tapi misalkan ada juga use
after free, dan juga double free. Nah, sedangkan kalau lu ngoding di Rust, ya misalkan lu ngoding pakai bahasa pemrograman Rust nih, set. Nah, nanti kan ada yang namanya compiler, guys. Nih ya, misalkan di sini proses lagi dari program yang tulis atau code yang tulis di sini akan dilanjutkan oleh yang namanya compiler. Ya. Nah, kalau lu pakai Rust di level compiler, di waktu nge-compile, Rust itu akan ngebantu untuk nge-catch bug-nya ini nih. Nih bug di periode compiler ini. Dia menangkap lebih banyak bugs ketika compiling time. Nah, mungkin kemungkinan yang kedua adalah setelah ban diakuisisi oleh Anthropic. Mungkin lu udah baca beritanya ya, ini Desember tahun kemarin. Yang artinya Anthropic kayak Cloud Code, semua produk-produk dari Anthropic itu nantinya akan banyak menggunakan ban sebagai infrastrukturnya. Otomatis ban itu harus bisa membantu si Anthropic untuk mencapai goals itu. Mereka harus menjadi sebuah sistem yang oke, yang stable, yang reliable, supaya bisa menjadi fondasi dari arsitektur atau sistemnya si Anthropic. Nah, tentunya selevel ban itu udah pasti nerapin unit test ya. Nah, makanya dari hasil PR tersebut sebenarnya unit test ini ya itu udah existing unit testnya. Setelah mereka migrasi dari Zeek ke Rust, itu tetap PES ya. Apa aja yang di PES, bahkan ada beberapa improvement, itu memory leaks dan juga flaky testnya itu improve. Nah, ini improve. Dan juga bundle size-nya itu lebih kecil. Jadi kurang lebih 3-8 MB doang kalau nggak salah. Ini yang gue baca di official description-nya PR yang di merge. Jadi sebenarnya di sini isunya itu bukan masalah si Jared ini nge-rewrite pakai AI atau AI slop. Dia itu udah expertise engineer, bro. Dia itu udah pasti software engineer yang great lah ya. Dia pasti tahu, ngerti apa aja yang dilakuin, dan AI itu hanya tool saja. Hasil yang dihasilkan oleh AI itu tergantung pilotnya, itu tergantung kita yang make. Kita ngerti nggak fundamentalnya, kita ngerti nggak low level desainnya, kita ngerti nggak apa yang mau dibuat atau how it works-nya. Selama kita bisa paham itu semua, output dari AI itu tetap bagus saja dan nggak AI slop. Nah, untuk penjelasan lebih detail dan official, kita harus tetap tunggu dari blog post ban sendiri. Cuman kenapa gue pengen publish satu video ini cepet-cepet, gue udah gatel banget, banyak banget di luar sana orang-orang AI slop, vibe coder yang nggak ngerti fundamental, cuman pakai AI buat vibe coding doang, tapi ikut-ikutan FOMO bilang ini AI slop gitu. Dan ini salah satu thread yang paling ngaco menurut gue statementnya, ya. Nih, lu baca sendiri aja di sini. Dalam kodenya sendiri banyak banget sintaks khas AI seperti unsafe dan comment to do. Bro, sejak kapan comment to do itu ciri khasnya AI atau AI slop? Ini ngaco. Ya, lu lihat di sini like-nya 31, 35. Gue paling benci kalau ada postingan-postingan di sosmed yang asbun, asal bunyi, tapi rame ya. Apa bedanya lu sama pemerintah yang sering di demo, yang pejabat-pejabatnya pada asbun? Mas gua daripada iya, lu apa ya? Daripada lu harus ngebahas masalah AI slop-nya ini, kenapa nggak lu pelajarin behind the scene-nya? Apa alasan tim Boon itu rewrite dari Zeek ke Rust? Itu sebenarnya yang software engineer harus pahami. Technical decision-nya. Supaya apa? Supaya lu ngerti, supaya lu paham. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa lu implementasi di tempat kerja. Bisa ngebantu lu untuk ambil technical decision di tempat kerja. Kapan harus pakai tech stack ini, kapan harus pakai tech stack B, dan lain sebagainya. Di luar sana tuh nggak cuma nih orang doang yang banyak vibe coder yang nggak punya ilmu fundamental tapi asbun aja. Dan mereka jadikan PR merge ini sebagai pelindung, sebagai pembenaran bahwa mereka benar-benar vibe coding semuanya AI. Nih lihat nih si Jared aja full pakai AI. Vibe coder disamain sama experience software engineer yang expert. Aduh, susah bro. Jangan lupa support konten-konten gua di channel ini. Subscribe, it's fucking free. Jangan lupa like dan komen juga. Thank you.